Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tetap setia.
Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan yang sungguh baik selama hidup kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, Yesus kau sungguh baik.
serahkan ibadah kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk nafas kehidupan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Berkati setiap hati anak-anak-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju padamu saja Tuhan. Tuhan, Engkau yang kuduskan dan layakkan kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau yang layak menerima semua pujian. Dan biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah pagi hari ini, terkhusus hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun atasnya. Juga Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh hidup di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca nas pembimbing bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 117. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 117 dengan judul perikop, Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih Tuhan begitu hebat atas kita Bapak Ibu. Haleluya, amin. Amin. Kasih-Nya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sungguh kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Kita hanya perlu mengandalkan Tuhan saja, karena Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan sukacita Allah sumber kuatku. Kita
mengambangi dahulu. Dan aku selalu menuliskan yang pada tiap pintu memohon dan pada pintu berbangun. Bapak Ibu, seringkali kita lalai dan abai akan perintah Tuhan, akan hukum kasih yang baru saja kita baca bersama-sama. Namun saya percaya kita semua yang dihadirkan pada pagi hari ini mau belajar untuk hidup taat, di mana ketaatan itu timbul karena kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Bagaimana seharusnya kita mensyukuri sudah banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mari kita merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dengan sungguh kita mengangkat pujian, bersyukur Bapa.
dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai 25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengangkat pujian, siapkan hatiku ya Tuhan. Ku
kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi penguat bagi jiwa kami yang lemah. Firman-Mu dapat menjadi teguran bagi kami untuk setiap hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk mau menerima firman Tuhan, memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Mohon pimpin hamba-Mu yang terbatas, yang tidak lebih daripada yang lain Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berikan kebijaksanaan di dalam menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan yang kami lakukan bersama-sama dapat memuliakan nama Tuhan Yesus di surga dan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, sudah lama sekali ya Bapak Ibu. Saya tidak di sini ya. Kurang lebih 3 tahun ya. Lama sekali. Jadi rasanya saya grogi dari tadi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Tuhan menggerakkan lagi hati untuk mencoba berbagi tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami diberikan tema Saleh, salah atau saleh? Salah atau saleh? Apa itu ya? Kalau salah ya, salah melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kalau saleh itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Di sana ada 2. Yang pertama saleh itu adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua suci dan beriman. Nah, hari ini kita diberikan dari tema ini kita bisa memilih salehkah, salahkah. Karena ini hanya beda satu kata, tapi maknanya bisa berbeda juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan kita buka dari Matius 6. Matius 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Kita lanjutkan lagi ayat 19 sampai 21. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Ya, kita akan membaca, saya bacakan saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh menyimak. Saya akan baca supaya tidak terlalu lama. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merencanakan hal itu seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka.
meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada 3 perikop ya, dan sebenarnya ini kalau kita mau mencoba mendalaminya itu akan sangat lama sekali. Jadi saya akan bagikan cara praktisnya saja bagaimana kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bagikan dalam 3 poin besar. Saleh atau salah, salah atau saleh gitu ya. Yang pertama di ayatnya yang pasal 6 ayat 1. Di sana Yesus mengajarkan, ya, firman Tuhan mengajarkan di dalam keseluruhan tadi ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan tentang motivasi kita di balik perbuatan yang baik, perbuatan baik. Kita diingatkan agar tidak melakukan kebaikan-kebaikan atau ritual keagamaan hanya untuk dilihat orang. Tadi diulangi juga ya di dalam perikop yang pertama, di perikop yang kedua juga diulangi seperti itu. Jangan melakukan hanya untuk dilihat orang, hanya untuk mendapat pujian dari orang. Nah, Bapak Ibu, dalam era modern ini ya, kita seringkali terjebak dalam mencari pujian manusia daripada ketenangan Allah. Secara umum begitu ya, kita sering terjebak dalam kondisi begitu di tempat kerja, begitu ya, di mana tempat kita berada, begitu biasanya. Dan hari ini kita mau belajar tentang 3 hal yang tadi saya sampaikan, ada 3 hal. Yang pertama, menetapkan motivasi yang benar dalam memberi. Apa Bapak Ibu? Menetapkan motivasi yang benar dalam memberi. Kalau dari judulnya bersedekah ya, tapi kita sering menggunakan kata memberi gitu. Jadi saya menggunakan juga kata memberi di dalam poin-poinnya. Di ayat yang pertama Bapak Ibu, di sana firman Tuhan memberikan peringatan, ya, warning kepada kita. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Nah, ketika saya merenungkan ini begitu ya, dalam mempersiapkan diri beberapa waktu yang lalu, ya betul ya, kesalahan itu kadang-kadang bisa terlihat ya salah, tapi sebenarnya juga bisa terlihat salah jika tidak sesuai dengan aturannya gitu. Jadi motivasi dalam melakukan kebaikan itu tadi. Di ayat yang pertama, kewajiban agama dilakukan hanya supaya dilihat orang. Tujuannya apa? Ya mendapat pujian. Berarti upahnya apa? Ya pujian itu berarti dia sudah selesai, sudah mendapat upahnya. Sedangkan yang kita cari apakah upah di dunia ini, apakah upah di surga. Jadi salahkah? Sebenarnya kembali kepada kita bagaimana kita melakukannya begitu ya. Dalam
melakukan untuk dilihat orang kan secara umum kita menyebut dengan pamer gitu, dan ternyata itu bahaya. Berbahayanya apa? Ya kita menabur banyak, kita menuai banyak di dunia, kita mendapat upahnya, pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, kita dapat kepuasan secara apa ya? Jiwa kita yang haus dipuji-puji ya, wah dia orang baik sekali ya, suka sekali memberi. Kalau ada apa pelaksanaan apa gitu sumbangan, wah dia paling memberi paling banyak begitu, disebutkan begitu. Udah dapat pujian dari manusia, tapi apakah benar motivasi kita itu tujuannya adalah untuk Tuhan atau memang ya sudah cukup sampai di situ saja? Jadi kita perlu memeriksa hati, merenungkan apa sih motivasi kita, apa sih tujuan kita ketika memberi ini. Apakah memang tujuan kita adalah melakukannya untuk Tuhan? Tadi dari Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ngomong sih gampang begitu ya, tapi dalam praktek memang tidak mudah begitu. Tapi kita mau belajar, motivasi kita harus benar supaya kesalehan itu benar-benar ya saleh sebagai seorang yang taat, bukan hanya untuk mendapat upah dari dunia. Nah, kemudian praktikkan dalam diam, katakan begitu ya. Apabila engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi tujuannya kan memang karena kita melakukannya untuk Tuhan, gitu ya, bukan untuk memegahkan diri atau untuk dipuji-puji. Maka tangan kanan memberi saja, tangan kiri kalau bisa jangan lihat, gitu. Nah, berarti kalau kita mau untuk berbagi, gitu ya, memberi, maka ya udah memberi karena memang kita mau memberi ini karena Tuhan memberkati, kita berikan, cukup kita dan Tuhan saja, begitu bentuk ketaatan dari firman Tuhan, ya. Lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lagi-lagi Kolose 3 ayat 23. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan dalam berdoa. Tujuan kita berdoa itu apa? Ini sudah sering ya. Bahkan beberapa minggu lalu juga pernah mungkin dipertanyakan apa sih tujuannya berdoa gitu. Jumat lalu juga di remaja saya sampaikan dan diskusikan tentang hal ini. Apa sih tujuannya berdoa? Doa, komunikasi kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, betul. Seberapa sering kita berdoa dalam sehari? Jadi kemarin ketika kalian berdiskusi dengan adik-adik remaja, ada yang jawab berapa ya? 8 kali, 10 kali, 20 kali, bisa dihitung dengan jari tangan dan jari kaki begitu. Tapi kemudian ketika kami mencoba untuk berdiskusi lebih dalam lagi tentang makna yang lebih dalam dari doa, ternyata bukan hanya sekedar berkomunikasi saja dengan Tuhan, tidak hanya sekedar berbicara saja kepada Tuhan, tetapi doa juga merupakan nafas hidup orang beriman. Jadi berapa kali kita bernafas dalam sehari? 3 kali, 5 kali, 8 kali, 10 kali, 24 kali, sekali sejam bernafas? Tidak mungkin ya Bapak Ibu. Ya, betul ya? Kita bernafas setiap detik, kita bernafas begitu. Berarti bagaimana kita berdoa? Ya berdoa kan sikapnya tidak harus dengan buka tangan, tutup mata begitu. Kalau kita sedang dalam perjalanan mengendarai kendaraan kan tidak mungkin Bapak Ibu, itu membahayakan diri sendiri. Jadi doa tadi yang jauhkanlah kami dari pencobaan itu nggak benar, malah kita membawa diri dalam pencobaan kalau begitu. Jadi berdoa, berbicara kepada Tuhan seperti kita bagaimana bernafas, dalam hati kita berbicara dan itu kepada Tuhan kita tujukan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, tolong pimpin kami, berikan kebijaksanaan Tuhan, berikan aku kesabaran, saya mau ngamuk, mau marah gitu ya, rasanya nggak sabar begitu. Itu kan doa. Ucapan
orang yang berpura-pura percaya agama, tapi hatinya tidak, gitu. Jadi di mulutnya, ya aku percaya Yesus, tapi di hatinya ternyata tidak. Apakah kita bisa menilai itu? Kadang-kadang bisa terlihat, tapi kadang-kadang halus sekali, mulus sekali. Jadi tidak terlihat apakah itu pura-pura ataukah tulus, gitu ya. Jadi cukup yang bersangkutan dan Tuhan saja yang tahu. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Di sini diberikan contohnya di dalam firman Tuhan. Bagaimana sih hanya untuk mencari pujian lagi-lagi? Terus munafik artinya juga sering mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan tindakannya. Bicaranya A, tindakannya B. Dia bilang, ayo kita harus saling mengasihi. Ketika nggak ada orang di belakang, malah mencaci maki, gitu ya. Tidak sesuai Bapak Ibu. Ya, ngomongnya A, kelakuannya B. Nah, gitu. Jadi kita harus menjauh dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Halah, emangnya kita ini manusia sempurna, pasti melakukan dosa, betul. Apa bedanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan yang tidak? Karena ketika kita mau melakukan hal itu, Bapak Ibu, saya percaya pasti melakukannya. Kan orang percaya itu punya Roh Kudus dalam dirinya. Roh Kudus itu hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus, nggak punya Roh Kudus, Bapak Ibu. Maka ketika kita akan melakukannya, di dalam hati kita itu seperti terjadi pergolakan, begitu ya. Terjadi di dalam, aduh mau melakukan ini tapi kok susahnya, gitu ya. Emang nggak mudah ya jadi orang Kristen, begitu. Mengikuti Yesus ya, kasih Allah, kasih terus, begitu ya. Ada batasnya kesabaran manusia, betul. Kita nggak mampu kalau bukan karena Roh Kudus yang memimpin. Nah, pertanyaannya, kita mau tundukkah kepada Roh Kudus memperlihatkan kesalehan kita, atau mau memberontak kepada Roh Kudus sehingga kita salah? Kembali lagi ke kita pribadi, lepas pribadi. Periksa hati kembali, selidiki hati masing-masing. Doa bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita berbicara kepada Tuhan. Jadi kalau berbicara kepada Tuhan ya apa adanya. Ya udah, apa sih yang mau kita sampaikan? Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu diulang-ulang lagi, diulang-ulang kata-kata yang sama lagi, begitu. Jadi ya apa adanya saja. Ke anak-anak di sekolah, begitu, anak-anak sekolah minggu juga ada di remaja. Ketika belajar dengan mereka, saya sering sampaikan bagaimana sih kita berdoa kepada Tuhan. Susah, jangan disuruh berdoa, nggak mau, begitu ya. Kenapa? Nanti takut kata-katanya salah. Emang apa yang mau disampaikan? Sebenarnya berdoa kita menganggap Tuhan sebagai apa? Posisinya sebagai apa, begitu ya. Sama seperti kita berbicara kepada orang tua. Baik, saya sering sampaikan itu kepada anak-anak di SD, begitu ya. Kamu mau bilang apa ke orang tua? Bapak, Ibu, kayaknya aku perlu buku baru, buku sobek misalnya. Apakah sesulit itu? Ya, kan kita tidak perlu membuat proposal dulu ya. Jadi Bapak, Ibu, saya mempunyai sebuah masalah di sekolah. Jadi beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah insiden yang tidak diduga-duga. Kan tidak perlu ya sebenarnya, begitu ya Bapak Ibu, betul? Apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua begitu ya, ketika anaknya butuh sesuatu harus membuat pendahuluan yang begitu panjang dan lebar dulu baru sampai kepada inti apa yang mau disampaikan? Enggak ya? Setuju gak Bapak Ibu? Nanti ternyata jangan-jangan saya sendiri lagi.
Jadi dengan saya mungkin kami sering ngajarin begitu ya. Doanya apa? Kadang-kadang tuh ya sudah doanya biasa aja ya, seperti tadi kan doa. Ya, nanti kita doa dulu ya, terus sebut ibadah. Terus tadi ternyata pas masuk belum ada siapa-siapa ya, kami cepat sekali. Terus dia ngajak, iya saya ingin doa. Terus tadi di tengah-tengah doa saya agak tersenyum ya, itu gak ketawa gitu ya. Saya kalau dia berdoa kan terus tertawa kan, jadi besok dia gak mau berdoa lagi gitu ya. Makanya Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini kami mau bergereja, berkati Tuhan kami gereja ini supaya kami mendengar firman Tuhan. Hari ini Mama mau melayani, berkati supaya Mama kuat. Jadi karena biasanya kan doanya sambil makan ya, supaya menjadi kesehatan dan keluarga. Jadi ketika dia berdoa, ya saya setuju pada doa ya, supaya Mama kuat. Gitu. Jadi ya apa adanya saja begitu. Kita berdoa tidak perlu yang harus merancang kata-kata yang indah, manis, berpuisi dulu. Sebenarnya tidak perlu. Apa adanya saja. Apa yang mau kita sampaikan? Bapa kami yang di surga, sampaikan sapaan kita. Terus pujian kepada Tuhan, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu, begitu ya. Terus masuk ke dalam topiknya apa lagi? Di sini tadi ada ya, ini penting ya Bapak Ibu ya, agar fokus kita tidak salah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ketika berdoa pun kita perlu mengingat ini. Kadang-kadang ego kita sebagai manusia itu sering sekali memaksakan kehendak kita. Tuhan, maunya begini Tuhan. Kalau bisa tahun ini ya Tuhan, begitu. Tapi kata Tuhan, ya kalau bisa ya Tuhan, jadilah kehendak. Tapi kalau bisa ya seperti yang diminta ini. Gitu. Jadi kadang-kadang nggak sinkron gitu ya. Nah makanya kita perlu lagi ke sini. Ya udah berdoa berserah kehendak Tuhan lah yang jadi. Ini perlu. Begitu. Terus apa lagi yang perlu disampaikan? Sampaikan apa ya? Kebutuhan sehari-hari kita perlu makan minum, kebutuhan pakaian gitu ya. Terus pengampunan ini mesti ada loh ya. Setiap kali kita berdoa kita lagi kalau saya di malam begitu ya menutup hari. Ya udah kita nggak tahu apa sehari ini karena nggak ada manusia yang sempurna begitu ya. Pasti ada. Pasti kita melakukan kesalahan. Saya betul. Jadi kalau malam kita berdoa itu kita renungkan hari ini sepertinya aku baik-baik saja nggak pernah melakukan kesalahan. Itu nggak mungkin. Ya, tidak mungkin selama kita masih hidup di dunia. Maka kita perlu pengampunan dari Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ajar aku supaya besok lagi bisa lebih taat kepadamu. Ketika akan melakukan ini, maka diingatkan untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Pengampunan kepada orang lain juga itu perlu. Ya. Dan terakhir ditutup. Berikan pujian kepada Tuhan ya. Apapun kita serahkan kehendak Tuhan yang jadi kembali lagi kepada. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah menetapkan motivasi yang benar dalam melayani. Yang kedua, menetapkan tujuan yang benar dalam berdoa. Dan yang ketiga, menetapkan prioritas. Prioritas dari apa hal-hal yang utama. Di ayat yang ke-19 kita lihat kembali Bapak Ibu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga mengengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situlah berada. Nah, kembali lagi, periksa hati, telidiki lagi hatinya. Dari yang pertama periksa hatimu, ya memang itu. Bagaimana kita bisa melihat apakah yang kita lakukan ini adalah bentuk kesalehan atau kesalahan di hadapan Tuhan kalau kita tidak memeriksa hati. Periksa hati kita. Apakah fokus kita kepada harta duniawi atau hal-hal yang berharga di mata Tuhan? Nah, ini kita harus melihat lebih dalam supaya tidak terjadi salah paham. Apa sih bedanya harta di bumi dan harta di surga? Jadi tadi malam Bapak Ibu saya coba membuat secara sederhana. Yang pertama, harta di bumi itu Bapak Ibu bersifat material dan sementara. Bisa uang, properti, kekayaan,
nilainya bisa berkurang. Ya, jika terjadi inflasi gitu ya. Nilainya bisa berkurang. Apalagi bisa hilang. Bisa dicuri orang. Bisa hilang karena bencana atau terjadi karena tindakan kriminal, itu terjadi bisa. Itu harta di bumi. Harta di surga itu bersifat rohani, kekal, abadi, tidak pudar. Bisa seperti berkat spiritual ya, apa? Kita merasakan damai sejahtera, ketenangan, ada sukacita yang kita dapat sekalipun tidak di dalam pencobaan, begitu. Kemudian hubungan pribadi dengan Tuhan, HPDT ini. Sama tahun sebelumnya kita pernah ada hubungan tentang ini, bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini juga termasuk harta di surga, Bapak Ibu. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan itu enggak semua orang bisa melakukannya. Jadi kalau kita fokus kita ke sini, maka kita bisa. Tapi ini harus dibangun menjadi kebiasaan. Perbuatan baik, perbuatan yang baik yang kita lakukan itu juga bisa. Nah, apalagi bedanya? Harta di surga itu aman dari kehilangan 100%, Bapak Ibu. Gak akan bisa dicuri maling, gak bisa kena bencana, jadi kemudian dia hancur di bawah banjir, itu gak bisa. Kalau harta di surga maka aman dari kehilangan dan kerusakan. Tidak akan dimakan lengan, gak akan membusuk, tidak akan kena karat, begitu ya. Itu. Nah, ketika kita menginvestasikan hidup kita, waktu dan sumber daya kita itu adalah untuk hal-hal yang kekal. Jadi kita tidak perlu khawatir kehilangannya. Apa sih hubungannya hati dengan harta? Kenapa dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada? Nah, ayat ini menekankan bahwa di mana hati kita berinvestasi, disitulah hati kita berada. Ini menunjukkan bahwa harta kita mencerminkan prioritas nilai-nilai kita. Gitu. Jadi jika kita lebih fokus pada hal-hal duniawi, itu biasanya cinta dan perhatian kita akan teralihkan dari Allah. Jadi kita akan fokusnya kepada itu. Karena itu, ya itu prioritas. Kalau ini prioritas kita, begitu ya, maka kita jangan sampai ini kehilangan, jangan sampai nanti ini jangan ketika aku jalan ada yang kucing lagi kan, kalau aku adalah toko berjalan, begitu ya, atau misalnya aku yang dalam bank, semua kantong dan tasku ini berisi apa, begitu ya. Jangan-jangan ada lagi orang yang bikin. Jadi karena fokus kita begini, akhirnya kita teralih dari Tuhan. Teralihlah fokus kita dari Tuhan, begitu. Mengumpulkan harta di bumi dapat membuat seseorang fokus pada kepentingan diri sendiri. Sedangkan menyimpan harta di surga memicu tindakan kasih dan pelayanan kepada sesama. Itu bedanya, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh mencari kekayaan. Ya boleh, Bapak Ibu. Karena banyak juga orang yang mempunyai kekayaan yang besar tapi pelayanannya luar biasa. Karena memang apa prioritasnya bukan mencari itu, begitu. Nah, boleh. Ingat lagi Kolose 3:23 tadi ya. Lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya terus kita kan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Karena ya kalau prioritas kita adalah untuk Tuhan, aku melakukan ini untuk Tuhan. Ya diberkati terus. Walaupun misalnya pun
kami di dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Ketika kami sering mengutamakan ego kami Tuhan. Ketika kami sulit untuk mengasihi, ketika kami sulit untuk menaati firman-Mu. Tuhan Yesus, kalau kami mengandalkan diri kami saja, kami tidak bisa. Tapi ketika Engkau ada bersama dengan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, maka kami pasti bisa Tuhan. Berikan kami ketaatan dan kerendahan hati, sehingga kami boleh tumbuh sebagai pemenang, sehingga kami boleh bertahan sampai akhir, menjadi orang-orang yang setia kepada firman-Mu, sehingga kami boleh tetap teguh menjadi orang-orang yang taat, yang saleh, yang hidupnya memprioritaskan Engkau, mengutamakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami jatuh, kami mau kembali berpegang erat kepada Tuhan, sehingga kami tidak tergeletak, namun kami tetap kembali berdiri tegak. Dimanapun kami ada, kami boleh menjadi berkat. Tuntun kami Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Tuhan akan terus beserta dengan kami. Tuhan Yesus mau terus membuka tangan ketika kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu dan mau berbalik dari dosa-dosa kami, kelemahan-kelemahan kami. Tuhan yang terus pimpin kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah selesai untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Jemaat-Mu nanti akan kembali ke rumah masing-masing. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Hati kami diteguhkan
Berkati segala usaha yang sedang dilakukan untuk pemulihan ekonomi di negara kami ini, bangsa kami akan semakin sejahtera, semakin banyak lapangan kerja yang terbuka bagi rakyat Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk perusahaan kami, Super Group Kamis, tempat di mana kami mendapatkan berkatmu ya Bapak. Ya Bapak, pada saat ini Super Group Kamis sedang dalam kondisi yang prihatin dengan ada permasalahan Ibu. Tuhan berkatilah kami, berkatilah para pimpinan kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tuhan tolong beri mereka kekuatan, kesabaran, kecerdasan untuk menegosiasikan ulang keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah. Tuhan bantu mereka untuk mengatasinya, dan Tuhan memberikan kembali hati kami ke seluruh Indonesia. Kami juga berdoa untuk persiapan kebangkitan kami tahun 2020 yang akan dilaksanakan di akhir Maret. Tuhan berkati segala persiapan yang sedang dilakukan baik di kebun maupun di pabrik. Tuhan berkati segala pekerjaan, berkati tubuh kami sehingga bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan gula yang lebih banyak. Untuk keamanan sidang dari kebakaran saat ini masih terjadi, Tuhan bantu kami untuk mengatasinya, dan juga untuk perbaikan dan perawatan peralatan di pabrik. Tuhan berkati agar bisa beroperasi dengan baik pada waktunya, sehingga pagi ini berjalan dengan lancar dan akan menghasilkan yang lebih baik dari tahun kemarin. Berkati setiap kami yang bekerja di sebuah program di sini, biarlah kami bekerja dengan sepenuh hati, penuh tanggung jawab, dan mengerjakannya dengan penuh sukacita, sehingga menjadi saksi-saksi di depan kami bekerja dimanapun kami bekerja di sebuah program di sini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk kabar Injil melalui gereja-gereja, lembaga misi dan yayasan-yayasan Kristen. Tuhan berkati bahwa Indonesia sedang menjalankan program pengenalan akan Engkau di seluruh tahun ini. Tuhan berkati setiap orang yang terlibat, beri kekuatan, kesabaran, dan kecerdasan. Kemudian juga yayasan-yayasan Kristen baik itu melalui yayasan pendidikan atau yayasan kesehatan melalui rumah sakit. Tuhan berkati biarlah mereka bisa bertindak nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga apapun dipuji karena yayasan ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk OPPM tempat di mana kami jemaat. Tuhan berkatilah OPPM ini, berkati setiap jemaat yang ada, biar kami bisa saling membantu, saling mengasihi satu sama lain, saling bekerjasama satu sama lain. Biarlah OPPM ini bisa berjalan hingga berjalan dengan baik dan selamanya. Kami berdoa untuk tiap program pelayanan yang dilakukan oleh majelis, Tuhan berkati setiap majelis sehingga bisa melaksanakan program yang sudah dibuat. Demikian panitia pemilihan majelis baru yang sedang bekerja dan sedang bekerja untuk memilih majelis yang baru di majelisan yang akan datang. Tuhan berkati hingga mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan menemukan majelis baru yang bersemangat dan siap untuk melayani di tahun-tahun yang akan datang. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah dari TK hingga perguruan tinggi. Tuhan berkati anak-anak kami, biarlah anak-anak kami ini bisa menjalani sekolahnya dengan penuh semangat, penuh kesungguhan, dan penuh tanggung jawab. Anugerahi mereka dengan kecerdasan dan keturunan, mengerti dan kejujuran yang Bapak. Biarlah mereka tetap mengenalkan Engkau dalam menjalani sekolah dimanapun mereka berada. Juga berdoa untuk para pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha baik, berikanlah pekerjaan yang terbaik untuk para pemuda-pemudi kami ini, dan
Ibu Lasmi, Ibu Nursinta Simanjuntak, Ibu Felicia Sidawo. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan, Tuhan bantu mereka untuk menjalani proses pemulihan ini dengan sabar dan memberikan kesehatan mereka dengan baik. Bapak, kita juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil, ada Ibu Milka. Tuhan berkati kehamilan yang sedang langsung, Tuhan berkati bayi dan ibu yang sehingga bisa bayi ini bertumbuh dengan sehat dan pada masa persalinan nanti bisa berlangsung dengan baik, ibu dan bayinya sama-sama sehat. Ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik saya maupun di luar saya. Tuhan berkatilah mereka, beri mereka kesehatan yang baik, beri mereka sukacitamu, sehingga mereka menjalani hari-hari di masa tuanya ini dengan penuh pengharapan, penuh sukacita. Berkati segala kegiatan yang dilakukan, biarlah mereka bisa menikmati hidupnya, penuh sukacita dan bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Serahkan orang tua kami ini kepada-Mu ya Bapa. Bapak, demikianlah doa-doa kami. Kami akan tutup doa ini dengan doa yang telah diajarkan, yaitu doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, nama kerajaan-Mu, segala kami dikudus di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunkan kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya akan dibacakan nats persembahan yang terambil dari 1 Tawarin 29 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Persembahan minggu ini diadakan 1 kali untuk kas gereja. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Amin.
dalam hidup kami. Kami membawa persembahan kami ini dengan suka dan rela hati. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga berkenan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, agar sungguh persembahan ini boleh berguna bagi persekutuan dan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa ibadah kami sampai dengan akhir ini. Tuhan, haleluya, amin. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama akan ada misa gabungan umat Katolik di Cafe SMA pada hari Selasa 24 Februari pukul 19 waktu Indonesia Barat, pukul 7 malam. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu semua. Pengumuman yang kedua akan dilaksanakan ibadah kaum wanita se-Sugar Group pada hari Minggu 1 Maret 2026 di PAUD PT ILP pukul 3 sore. Bagi ibu-ibu dan yang ingin ikut serta boleh berkumpul di gereja pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pengumuman yang ketiga akan dilakukan kunjungan ke Lapas Menggala pada hari Sabtu 28 Februari 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Warta selengkapnya dapat dibaca di Sangkakala Bapak Ibu. Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pulang dengan penuh sukacita dan memberitakan kabar baik bagi sesama kita. Kita angkat pujian dari Hidup Jumat nomor 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Bapak Ibu saya undang untuk makin berdiri.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.